Nggak ada salahnya apabila kita sebagai orang tua itu berperan juga sebagai teman mereka, yaitu anak remaja ya, anak kita sendiri. Karena dengan memasuki dunia anak remaja, dengan memahami kebiasaan dan keadaan psikologis mereka, kita tuh akan lebih mudah dalam memberi arahan dan mengawasi anak kita. Karena yang dibutuhkan remaja itu hanya aku ingin dimengerti. Nah, maksudnya di sini adalah bukan hanya pemberian materi atau fasilitas yang sangat lengkap, tapi anak remaja tuh butuh untuk ngobrol, kemudian berkeluh kesah, berdiskusi, seperti itu ayah bunda. Jadi buat ayah bunda yang maaf sekali sibuk dalam bekerja, tolong sempatkan waktu untuk ngobrol dengan remaja putra putri ayah bunda, karena di usia tersebut, usia pubertas, kemudian perubahan hormon, perubahan kondisi psikologis juga gitu ya. Banyak tadi ya tekanan dari sosial, kemudian karena banyak PR mungkin, jadi dia merasa aku capek, lelah, stres. Banyak anak-anak yang mengeluh seperti itu. Hai teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Terus juga jangan lupa untuk klik like dan juga share ya ke teman-teman lainnya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum, saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video kali ini saya akan membahas materi request dari Ibu Danik Widianing yang beberapa waktu lalu itu sempat request mengenai bagaimana cara menghadapi anak usia remaja. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Ayah bunda, remaja itu berada di usia 13 tahun hingga 19 tahun. Banyak problematika yang dialami di usia remaja, dan terkadang remaja itu enggan untuk menceritakan permasalahannya karena alasan malu, takut, kurang percaya diri, atau gengsi. Masa remaja adalah masa memiliki keingintahuan yang besar dan mulai sulit dikendalikan karena merasa sudah mulai dewasa. Dan pada masa ini, remaja biasanya akan mengalami perubahan hormon, pubertas, menghadapi tekanan sosial dan tekanan dari orang tua, tekanan dari sekolah dan pekerjaan, dan masalah lainnya. Banyak remaja yang kurang memahami ini, sehingga walaupun sudah melewati masa anak-anak dan sudah merasa mandiri untuk beberapa hal, padahal remaja itu masih sangat membutuhkan bimbingan dan peran orang tua. Menurut Kurti Shah, konselor sekolah GBCN International School, ada 10 masalah utama remaja yang butuh pendampingan orang tua, yaitu harga diri dan bentuk tubuh atau self-esteem and body image, depresi, bullying, stres, kecanduan gadget, merokok dan minum minuman keras, kehamilan di usia dini, pergaulan bebas atau seks bebas, penyimpangan perilaku, serta tekanan dari teman dan persaingan. Banyak orang tua yang merasa gelisah dan khawatir ketika anaknya menginjak masa remaja. Rasa khawatir yang berlebihan juga terlalu membatasi pergaulan, itu malah membuat dampak kurang baik bagi perkembangan anak.
Nah, di sini ada beberapa cara untuk ayah bunda menghadapi anak-anak remaja, anak-anak yang memasuki usia remaja, dan menjadikan anak tuh pribadi yang hebat di masa mendatang. Yang pertama, biarkan anak bersosialisasi dengan lingkungan. Usia remaja lebih senang untuk mengeksplor dunia luar. Mereka lebih memilih beraktivitas dengan teman-teman sekolah atau teman bermain di luar rumah daripada menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Nah, ayah bunda dalam mendidik remaja tidak harus membatasi pergaulan mereka. Biarkan anak bersosialisasi dengan lingkungan barunya selama aktivitas tersebut positif dan membuat anak itu berkembang dengan baik. Maka ayah bunda tidak perlu membatasi mereka, dan sebaiknya ayah bunda mendukung penuh aktivitasnya. Yang penting positif ya ayah bunda. Dan tentunya juga tetap dalam bimbingan dan juga arahan ayah bunda. Misalnya, beri arahan hati-hati jika bergaul, ajarkan terbuka dan komunikasi dengan ayah bunda, kemudian tanyakan siapa temannya, mau kemana, ada urusan apa. Tetapi jangan seperti menginterogasi ya ayah bunda. Katakan kepada anak-anak gitu ya, kepada anak yang masuk usia remaja, karena kamu ini anak perempuan, sudah haid, jadi harus menjaga diri. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan ibadah. Kemudian untuk anak laki-laki, karena kamu anak laki-laki sudah balik, berarti kamu harus menjaga diri dan jangan juga tinggalkan sholat. Jadi jelaskan bahwa kalau sampai salah bergaul itu bisa menyebabkan pergaulan bebas, kehamilan usia dini, dan penyimpangan perilaku. Jadi tanamkan iman yang kuat. Kemudian kalau sampai salah bergaul, ya itu akan merugikan diri sendiri gitu, dan mempermalukan dan mencoreng nama baik keluarga. Jadi diberi arahan yang tepat kepada anak yang masuk usia remaja. Kemudian kalau ada salah satu anak ayah bunda yang selalu menjadi korban bully, itu kan biasanya suka nangis tuh ya pulang ke sekolah, atau mungkin tiba-tiba nangis, sedih, nggak percaya diri, dan terkadang anak tersebut suka mendapat ancaman dari temannya. Akhirnya daripada aku nggak punya teman, menurut si anak remaja ini, daripada aku nggak punya teman, mendingan aku iyain aja deh apa yang diminta sama teman, misalnya kayak ajakan teman kemana gitu ya, atau mungkin hal-hal yang negatif yang akan berdampak buruk sama anak tersebut. Jadi diiyain, dan kebanyakan anak remaja nggak mau tuh terbuka sama orang tuanya gitu. Nah, disinilah peran orang tua harus kuat. Ya tadi itu ya bunda, komunikasi dan keterbukaan antara anak dan orang tua juga sebaliknya itu sangat penting. Kemudian ingatkan bahwa jangan selalu mengiyakan teman walaupun ada ancaman. Seperti itu. Jadi tanamkan ke anak bahwa kamu tuh nggak usah takut, karena kamu tuh ada Allah yang pertama, kemudian ada orang tua, ada keluarga, ada pihak sekolah yang melindungi kamu gitu. Jadi nggak usah takut dengan ancaman teman. Karena sekali anak mengiyakan ajakan teman dengan alasan biar aku tuh banyak teman atau biar temenin gitu ya, nah itu malah membuat kerugian bagi si anak. Bisa aja kan ajakan temannya itu malah cuman buat memanfaatkan anak ayah bunda. Dan cobalah ayah bunda juga kenal dengan teman-teman anak untuk mendapatkan info-info terbaru gitu tentang anak ayah bunda. Jadi ya kenal aja gitu, siapa aja sih teman-teman dekatnya anak ayah bunda, seperti itu. Jadi bisa tahu segala info positif maupun yang negatif. Yang kedua, orang tua berperan sebagai teman. Melihat jarak usia antara anak dan orang tua, hal itu wajar terjadi. Gak ada salahnya apabila kita sebagai orang tua itu berperan juga sebagai teman mereka, yaitu anak remaja ya, anak kita sendiri. Karena dengan memasuki dunia anak remaja, dengan memahami kebiasaan dan keadaan psikologis mereka,
kita tuh akan lebih mudah dalam memberi arahan dan mengawasi anak kita. Karena yang dibutuhkan remaja itu hanya aku ingin dimengerti. Nah, maksudnya di sini adalah bukan hanya pemberian materi atau fasilitas yang sangat lengkap, tapi anak remaja tuh butuh untuk ngobrol, kemudian berkeluh kesah, berdiskusi, seperti itu ayah bunda. Jadi buat ayah bunda yang maaf sekali sibuk dalam bekerja, tolong sempatkan waktu untuk ngobrol dengan remaja putra putri ayah bunda, karena di usia tersebut, usia pubertas, kemudian perubahan hormon, perubahan kondisi psikologis juga gitu ya. Banyak tadi ya tekanan dari sosial, kemudian karena banyak PR mungkin, jadi dia merasa aku capek, lelah, stres. Banyak anak-anak yang mengeluh seperti itu. Jadi ayah bunda ya sebaiknya tanyakan gitu, apalagi kalau anak ayah bunda itu yang mempunyai karakter pasif, introvert, nah itu tanyakan. Jadi pancing gitu, gimana tadi di sekolah, terus teman-teman gimana sama kamu, tugasnya susah enggak. Nah itu hal-hal seperti itu aja tuh udah ngebuat anak tuh seneng gitu ayah bunda, jadi merasa diperhatikan. Apalagi kalau dia anak tengah gitu ya, dia punya kakak, dia punya adik, kemudian ayah bunda sibuk, nah dia tuh tambah merasa terasingkan. Banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu gitu. Jadi sangat penting untuk mengerti isi hati remaja, seperti itu ayah bunda. Kemudian ayah bunda usahakan buat nyaman obrolan ke remaja, jangan terlalu kaku dan juga jangan terlalu sibuk dengan kerjaan yang tadi seperti saya jelaskan. Kemudian kalau anak lagi bad mood, ya jangan dipaksa untuk cerita ya bunda, tapi tunggu momen yang pas. Berikan anak waktu untuk menenangkan diri. Jadi kalau misalnya dia pulang ke sekolah atau mungkin ya habis sekolah online terus tiba-tiba mukanya langsung cemberut, ya jangan dipaksa untuk cerita kamu kenapa gitu, jangan dipaksa seperti itu. Tapi ya kasih waktu lah untuk beberapa setengah jam atau 1 jam, biarkan dia meluapkan isi hatinya dulu, dia nangis. Nah setelah itu baru ayah bunda samperin mungkin di kamarnya gitu ya, peluk dia, kemudian cium, lalu tanyakan kenapa tadi kok nangis, kok tadi ayah ngeliat nangis, atau bunda tadi ngeliat kamu nangis kenapa. Nah ayo cerita sama ayah sama bunda, seperti itu. Hanya itu sih sebenarnya yang dibutuhkan sama anak remaja. Lalu yang ketiga, berikan kepercayaan dan tanggung jawab. Mengarahkan anak sesuai keinginan kita itu perlu ya ayah bunda. Akan tetapi ayah bunda juga perlu untuk membiasakan mereka dalam menerima beban tanggung jawab, tentu dengan seusianya. Biarkan mereka belajar untuk memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri, karena balik lagi, anak yang akan menjalani hidupnya. Lalu yang keempat, mendukung pendapat anak dan juga keinginannya. Usia remaja memiliki emosi yang tidak stabil. Kebanyakan anak tidak suka kalau dibatasi gerak-geriknya. Mereka juga memiliki minat dan pemikiran sendiri dan terkadang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Jadi dalam situasi ini biarkan mereka tuh mengutarakan pendapat mereka, dukung minat anak asalkan masih dalam lingkup yang positif. Dengan cara ini, anak akan lebih menghargai dan menghormati ayah bunda, dan tentunya ayah bunda akan lebih mudah dalam mendidik anak. Lalu yang kelima, menyisipkan nilai agama dalam mendidik anak. Agama ini sangat penting ya ayah bunda dalam kehidupan manusia, karena bagaimanapun pendidikan agama akan membangun fondasi yang kuat bagi karakter anak. Oleh karena itu, orang tua perlu untuk menyisipkan nilai-nilai agama dan dalam mendidik anak. Jadi penting sekali ya, kayak misalnya olahraga pagi gitu ya, olahraga pagi bareng sama anak, kemudian makan bersama, lalu mengerjakan tugas gitu. Misalnya tanyain gitu ya sama anak, gimana nak, kamu ada tugas apa, ayo bunda temenin atau ayah temenin. Walaupun nih misalnya ayah atau bunda lagi WFH, itu bisa juga
bekerja gitu ya, tapi sambil nemenin anak. Jadi biar aja anak remaja ini lagi ngerjain tugasnya, tapi ayah bunda cukup di sampingnya sambil menyelesaikan tugas ayah bunda tadi gitu. Kemudian ngobrol-ngobrol yang santai, nonton TV bareng atau mungkin nonton YouTube bareng. Terus juga ajakin keluar rumah untuk mungkin ya jalan sore, sepedaan bareng. Itu tuh yang dibutuhkan sama anak. Karena banyak juga yang cerita gitu ya ke saya, ya beberapa kasus gitu, aku tuh sering banget loh kak, orang tuaku terus terlalu sibuk dengan urusannya, terus aku tuh ngerasa kayak sendirian. Jadi aku lebih baik ya udah di kamar aja, kemudian aku main handphone, terus aku tiduran, terus aku nangis, dan aku serba salah gitu mau ngapain, karena aku ngerasa ayah bunda tuh sibuk dengan urusan masing-masing gitu. Aku tuh cuma pengen dimengerti. Banyak yang ngeluh seperti itu. Tuh biasanya anak-anak usia remaja ya 13 tahun sampai 19 tahun gitu. Akhirnya kebanyakan dari anak-anak tersebut ya cerita sama temennya, kemudian jadi kalau misalnya sampai slack gitu ya sama temennya, ya jadi aibnya terbongkar lah, kemudian difitnah. Lalu juga ada yang cerita sama pacarnya, bahkan ada juga yang inisiatif untuk datang ke psikolog sendiri tanpa tanpa mikir panjang gitu. Ya udah cerita aja, langsung datang hubungin psikolog gitu. Tapi ya balik lagi sih, memang harus dengan orang tuanya, seperti itu. Jadi ya memang komunikasi itu sangat penting ya bunda ke anak-anak gitu ya, apalagi anak yang memasuki usia remaja ini benar-benar usia yang sangat harus diperhatikan gitu. Karena ya disinilah mereka mulai untuk mencari tahu semuanya, mencari tahu semuanya tuh artinya ya mengeksplor yang dia inginkan gitu. Jadi harus hati-hati, harus betul-betul diperhatikan, dibimbing. Kemudian yang paling penting yang tadi ya, nilai-nilai agama itu harus disisipkan di dalam kehidupan anak remaja. Oke, sekian video dari saya, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, kemudian di share ya ke sosial media lainnya. Kalau ada yang mau komen, request materi apa untuk video selanjutnya, boleh banget. Silahkan cantumin aja ke kolom komentar. Salam sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa ya untuk selalu memakai masker, mencuci tangan selalu, kemudian menjaga jarak agar kita selalu sehat walafiat. Dan insya Allah semoga corona ini cepat menghilang ya. Oke, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.